Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 gini ya, ingin menjelaskan dan ingin membuat video mengenai salah satu tema yang ada di mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu apa? Kritik matan. Oke, nanti kita saksikan episode di teks selanjutnya. Hari ini kita mau tag video mengenai kritik matan. Perkenalkan, nama saya Arsyadani Ahmad. Arsyadani Ahmad dengan NIM 25112121007. Perkenalkan, nama saya Syarif Rahmato Al-Ghozi dengan NIM 25112121010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alimuddin Zulfaqar dengan NIM 25112121008. Terima kasih. Ya, bagaimana, Arif? Ini loh, aku kan sedang baca hadis-hadis kan. Nah, aku nemu satu hadis Ya, secara logika itu nggak masuk akal. ya bagaimana hadis? Ini aku bacain ya. Apabila seekor lalat jatuh pada minuman salah seorang di antara kamu, maka celupkanlah lalat itu seluruhnya. Kemudian ikatlah lalat tersebut. Karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap yang lain terdapat obat penawarnya. Nah, itu kan secara logika kan tidak masuk akal. Jelas-jelas lalat itu kan penuh bakteri, hinggap di kuman ya. banyak tempat yang kotor, kumuh. Kok bisa itu, padahal hadis ini tuh hadis yang sanadnya sahih dan hadisnya itu sahih juga. Oh gitu. Itu aku bingungnya di situ, Mas Hasan. Ya. Jadi gini, Mas Arif, itu termasuk salah satu fenomena, yaitu di dalam suatu hadis tersendiri. Itu ada kegelisahan yang sangat wajar, Mas Arif. Disinilah kritik matan itu berperan. Karena apa pentingnya kritik matan itu terdapat di dalam suatu teks hadis atau suatu arti yang memahami hadis itu tersendiri. Bahkan ulama kita tidak serta-merta menolak hadis sahih. Meskipun sanadnya kuat, jika matanya tampak bersalah, mereka punya dua jalur analisis, yaitu melalui yang pertama ada logika atau akal, dan yang kedua ada verifikasi sains. Ya, ini Mas Arif. Yang pertama itu melalui analisis logika, melalui akal sehat. Beberapa ulama moderat seperti Imam Al-Ghazali dan yang lainnya melihat hadis ini dari sudut pandang penafsiran. Jika hadis sahih tampak bertentangan dengan realitas aksiomatik. Terus yang kedua itu interpretasi metaforis. Bisa jadi hadis ini adalah perumpamaan atau metafora, sebuah ungkapan bahwa setiap ciptaan Allah, bahkan yang tampak buruk atau penyakit, pasti menyimpan potensi kebaikan atau penawar. Ini bukan perintah kebersihan umum, melainkan ajaran tentang keseimbangan kosmik. Terus yang kedua itu ada analisis sains dan verifikasi. Kita bahas sains lanjutan. Kritik matan juga harus terbuka pada penemuan ilmuwan baru. Terus beberapa penelitian modern, bukan lagi hipotesis awal, telah menemukan bahwa spesies lalat tertentu memang membawa mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Jadi di zat lalat sendiri itu
dari seluruh organisme lalat itu, kalau ditinjau dari segi kesehatan itu memang ada bakteri yang muncul di dalam tubuh lalat itu sendiri. Jadi kalau lalat itu kita lalat itu masuk ke dalam air dan walaupun diangkat itu air itu boleh dipakai atau diminum. Itu kalau dari segi sains dan kesehatan itu tidak baik karena sudah mengandung bakteri. Zatnya dari tubuh lalat sendiri ini mengandung bakteri semua, dari sayapnya, dari dalam tubuhnya itu mengandung penyakit dan banyak zat yang tidak baik. Dari segi sains begitu. Jadi banyak mikroorganisme seperti jamur dan bakteri ya itu sangat bahaya sekali, Mas. Nah, mungkin kita meminum sebuah minuman yang ada zat mikroorganisme yang tidak baik itu sangat merugikan badan kita sendiri. Nah, barang siapa yang merugikan diri kita sendiri itu adalah salah satu orang yang bodoh, melaknat dirinya sendiri. Karena apa? Iya tidak bisa mensyukuri nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita lewat kita melihat makanan dan minuman yang mau kita makan itu sehat atau tidaknya. Nah, gitu. Itu dari pandangan Islam. Mungkin dari hadis yang walaupun hadis sahih mengenai lalat itu tadi, tetapi ulama-ulama klasik dan ulama-ulama modern itu kritik matan ini sangat penting, yaitu tadi adanya pertimbangan terlebih dahulu, dilihat dari segi sains dan akal. Jadi apa sih itu pertimbangannya dari kedua perbandingan ini? Kita lihat dari sisi sains dan sisi akal. Walaupun keduanya ini sudah saling melengkapi atau saling memberi dukungan satu sama lain, ini harus ditinjau dari segi kedua itu. Nah, walaupun hadis ini sanadnya sahih, walaupun hadisnya ini ya, tetapi kalau kita akalkan, kalau kita rasiokan nih tidak masuk akal. Ya, betul. Masa mungkin itu air masukkan lalat, terus lalatnya diambil, airnya boleh diminum. Itu kan kalau akal kan nggak mungkin sehat itu. Nah, mungkin dari itu, Mas. Terus hadis ini tidak dibatalkan total karena kekuatan sanadnya. Itu tadi itu tadi, Mas Ari. Tapi hadis itu ditafsirkan ulang dari yang tadinya dianggap perintah bersifat umum yang bertentangan menjadi petunjuk yang poinnya satu, menekankan keseimbangan ciptaan, atau yang kedua memiliki dasar biologis yang baru terungkap. Jadi yang pertama tadi menekankan keseimbangan ciptaan. Jadi dari ciptaan itu sendiri, mungkin dari lalat, zat lalat sendiri itu kan ya mungkin itu juga ciptaan Allah, itu kan makhluk Allah. Tetapi salah satu sifat lalat tersendiri kan itu mengandung bakteri, mengandung zat yang tidak baik untuk tubuh kita dimasuki lalat itu. Kita Mas Arif itu. Yang kedua, memiliki dasar biologis yang baru terungkap. Kan mungkin itu lalat itu masuk ke dalam air itu mungkin kan baru fenomena yang baru terungkap ya, Mas. Terus kan diperbincangkan masalah hukumnya, hukum air itu dan hukum lalat. Terus cari hukumnya oleh ulama-ulama. Itu sangat terungkap dan sangat kompleks ketika ulama itu sudah mencari hasil akhir hukumnya. Terus dari ini, Mas Arif, kita bisa berpikir lebih dalam lagi, dan
bisa menganalisis lebih bijak lagi mengenai suatu teks hadis, suatu kejadian-kejadian fenomena yang ada di dalam kehidupan kita. Walaupun di dalam teks hadis begini sanadnya sudah jelas, arti dan teksnya itu sudah jelas, tapi kita harus salah satunya itu tadi dengan kritik matan. Itu sangat penting. Karena apa? Biar kita jadi perbandingan. Kita biar jadi apa ya? Istilahnya itu rujukan yang tidak satu kacamata saja. Jadi ada beberapa rujukan, ada beberapa argumen mengenai hadis ini. Walaupun hadis itu sahih, tetapi harus kita pikirkan lebih dalam. Menurut ulama ini bagaimana? Menurut ulama ini bagaimana? Harus kita seimbangkan. Harus kita harus kita perbandingkan mana argumen yang paling kuat, mana argumen yang paling lemah. Dan ketika kita sudah perbandingan hadis ya dari ulama klasik, ulama modern, itu kita bisa biar lebih tahu lebih dalam mengenai hadis itu. Kita tidak boleh menelan hadis itu secara mentah-mentah. Karena apa? Nanti ya seperti yang contohnya Mas Syarif tadi, nanti bisa salah persepsi. Itu Mas Syarif. Itu. Oh, jadi seperti itu ya Mas Asad. Aku jadi punya pandangan lebih luas lagi soal hadis-hadis yang seperti ini. Berarti esensi kritik matan itu menjaga integritas sunnah sebagai sambil memastikan ia tetap relevan atau tidak, bertentangan dengan fakta nyata dan akal sehat, terutama ketika sains berkembang. Jadi seperti itu ya Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama juga Mas Syarif ya. Pokoknya kita harus sama-sama belajar, sama-sama mengetahui, sama-sama mendalami, sama-sama memahami. Wah, terima kasih Mas. Keren sekali tadi pembahasannya. Kalau mau kayak gitu kayak Mas Al tuh gimana ya Mas? Bisa jelasin pinter seperti itu gimana ya Mas? Saya kasih tahu Mas Arif. Saya bisa belajar sampai sedalam ini itu saya berada di pondok sekarang Mas Arif. Di pondok mana itu Mas? Oke, saya kasih tahu ya pondok saya. Mungkin nanti Mas Arif bisa mondok di tempat saya. Itu pondoknya kapan? Pondok Pesantren Itkon Al Islamiyah Salmaniyah. Itu berada di mana Mas Arif? Itu tepatnya itu di Teras Boyolali. Iya, itu pondoknya itu sangat bagus sekali Mas Arif. Buat para mahasiswa, para pelajar itu semua bisa menampung. Karena apa? Di pondok Quran As-Salmaniyah itu Al-Itqon itu mengajarkan Al-Quran, itu juga bisa mengajarkan hadis, itu mengajarkan adab-adab, mengajarkan etika, bagaimana kita menjadi seorang muslim yang sejati, menjadi seorang muslim yang benar di tengah kehidupan yang zaman sekarang ini Mas Arif. Walaupun zaman sekarang ini banyak sekali isu-isu tentang keislaman di pondok pesantren saya ini, itu harus berpikir secara lebih luas dan lebih dalam lagi Mas Arif. Jadi tidak terpaku dengan isu-isu yang terjadi sekarang ini, tetap menjadi relevan di berbagai zaman gitu Mas Arif. Sangat-sangat baik sekali buat para mahasiswa, para pelajar untuk ikut gabung di pondok pesantren saya, yaitu pondok pesantren Itkon Al Islamiyah Salmaniyah di Teras Boyolali gitu Mas Arif. Itu ya. Boleh. Kapan-kapan bisa ikut ngaji di sana. Siap, langsung hubungi CP saya.